Suara detik jam di ruang tamu kini terdengar begitu keras. Rumah itu dulunya penuh tawa. Kini hanya sunyi yang menggema di setiap sudutnya. Raffi duduk di kursi rotan, menatap dinding yang sama setiap malam, menunggu suara langkah istrinya yang sudah jarang terdengar. Sementara di dapur, lampu redup berkedip pelan, seperti ikut menahan napas dalam kesepian yang kian menebal. Dulu, setiap kali Raffi pulang kerja, Nadia akan menyambut dengan senyum hangat dan secangkir teh hangat di tangan. Kini, pintu rumah lebih sering dibuka oleh dirinya sendiri. Ia melepaskan sepatu, menaruh tas di tempat yang sama, lalu menatap ruang tamu yang tak lagi memiliki rasa. Tak ada sapaan, tak ada tawa, hanya sisa aroma parfum wanita yang semakin asing baginya. Malam itu, Raffi mencoba membuka percakapan kecil. Ia menanyakan kabar hari Nadia, namun sang istri hanya menjawab singkat tanpa menatap wajahnya. Biasa saja, katanya dingin. Kata-kata itu jatuh seperti batu, tenggelam dalam air tanpa riak. Raffi diam, menatap meja makan yang masih rapi, tanpa bekas makan malam bersama seperti dulu. Ia tahu, jarak di antara mereka bukan lagi sekadar langkah, tapi sudah menjadi jurang. Raffi menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Dalam foto itu, Nadia tersenyum cerah, memeluk lengan Raffi dengan penuh cinta. Kini, setiap kali melihat gambar itu, hatinya seperti diremas. Ia tak tahu kapan senyum itu hilang, tapi yang jelas, cinta yang dulu mereka perjuangkan kini mulai kehilangan bentuknya. Suatu malam, hujan turun deras. Raffi menunggu di teras, berharap Nadia segera pulang. Waktu terus berjalan, tapi bayangan itu tak kunjung datang. Hanya gemericik hujan dan dinginnya angin yang menemani. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan televisi hanya untuk membunuh hening. Namun suara dari layar tak mampu menutupi sunyi yang melilit jiwanya. Ketika akhirnya Nadia pulang, waktu sudah hampir tengah malam. Raffi berdiri menyambut dengan senyum tipis, namun hanya mendapat tatapan lelah dan dingin. "Kenapa belum tidur?" tanya Nadia singkat, lalu berlalu ke kamar tanpa menunggu jawaban. Raffi hanya menunduk, menatap lantai yang basah oleh air hujan yang terbawa angin. Ia tak tahu harus merasa sedih atau marah, yang jelas hatinya mulai kehilangan arah. Malam semakin larut, Raffi duduk di ruang tamu dengan mata yang enggan terpejam. Ia mendengar suara lembut kipas angin berputar, menciptakan ritme sepi yang menusuk hati. Di balik keheningan itu, Raffi mulai sadar, diam Nadia bukan lagi sekadar lelah, tapi tanda bahwa sesuatu di antara mereka mulai mati perlahan. Sebelum akhirnya tertidur di kursi tua itu, Raffi berbisik lirih pada dirinya sendiri, seolah meyakinkan hati yang mulai retak. Mungkin aku hanya perlu bersabar sedikit lagi. Tapi jauh di dalam dadanya, ia tahu, rumah yang dulu hangat kini mulai kehilangan jiwanya. Dan kesunyian itu bukan lagi ketenangan, melainkan pertanda dari cinta yang sedang sekarat. Langit sore itu berwarna oranye pucat ketika Raffi melangkah pulang dari bengkel kecil tempatnya bekerja. Baju kerjanya masih berbau oli dan debu jalanan, namun di wajahnya tersisa senyum lembut. Senyum yang selalu ia bawa pulang untuk seseorang yang kini jarang peduli. Di tangannya ada 2 kantong plastik kecil, sayur segar dan sepotong ikan, cukup untuk makan malam sederhana. Ia masih percaya, sekecil apapun kebersamaan, tetap layak diperjuangkan. Begitu sampai di depan rumah, Raffi menghela napas panjang. Rumah itu tampak sepi seperti biasanya. Tak ada suara musik, tak ada aroma masakan, hanya udara pengap dan lampu ruang tamu yang temaram. Ia membuka pintu perlahan, berharap menemukan Nadia di dalam. Tapi yang menyambutnya hanyalah keheningan. Lagi-lagi, ia menaruh belanjaan di dapur dan mendapati meja makan masih bersih. Piring-piring tersusun rapi tanpa pernah digunakan. Beberapa menit kemudian, suara pintu kamar terdengar terbuka. Nadia keluar dengan pakaian rapi dan wajah berhias tipis. "Aku ada urusan kantor," katanya singkat sambil merapikan tas. Raffi mencoba tersenyum. "Mau aku antar?" tanyanya dengan suara tenang. Namun Nadia menatap sekilas lalu menjawab dingin, "Gak usah, aku gak mau kamu bawa oli ikut ke tempat kerjaanku." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Raffi menunduk, menahan perih di dadanya. Ia tidak marah. Ia hanya merasa hampa, seperti udara yang menembus jendela tanpa arah. Ia tahu, di mata Nadia, dirinya hanyalah lelaki sederhana yang hidup tanpa ambisi. Tapi bukankah dulu Nadia sendiri yang bilang,
Aku cuma mau suami yang setia dan bisa diandalkan. Lalu sejak kapan kesetiaan menjadi sesuatu yang membosankan? Malam itu, Raffi menyiapkan makan malam sendirian. Ia menata 2 piring di meja, masih berharap Nadia pulang dan duduk di hadapannya seperti dulu. Tapi jarum jam terus berputar hingga melewati tengah malam, dan kursi di seberangnya tetap kosong. Ia memandangi makanan yang mulai dingin, lalu menutup matanya pelan. Mungkin besok, gumamnya lirih, seolah menenangkan hati yang sudah terlalu lelah berharap. Beberapa hari berlalu dengan pola yang sama. Raffi berangkat pagi, pulang sore, selalu dengan senyum yang dipaksa, selalu membawa belanja kecil dan harapan besar. Namun setiap kali membuka pintu rumah, yang ia temukan hanyalah ruang kosong tanpa sambutan. Nadia makin sering tak ada di rumah, dan ketika hadir pun, wajahnya lebih sering menatap layar ponsel daripada menatap suaminya sendiri. Di malam ketujuh, hujan turun lagi. Raffi duduk di teras, menatap jalan yang becek dan gelap. Ia memegang payung tua, payung yang dulu sering mereka gunakan berdua saat masih berpacaran. Kini payung itu berkarat, seperti kisah cinta mereka yang perlahan memudar. Ia tersenyum samar, mencoba mengingat rasa bahagia yang dulu begitu mudah ditemukan, tapi kini terasa asing dan jauh. Dan di antara derasnya hujan malam itu, Raffi berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan terus pulang, seberapapun sepinya rumah itu. Karena bagi Raffi, pulang bukan tentang disambut atau tidak, tapi tentang menepati janji pada cinta yang dulu pernah mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Meski kini, cinta itu mulai terasa seperti doa yang tak lagi dijawab. Pagi itu, sinar matahari menembus celah tirai kamar, tapi hangatnya tak mampu menembus dingin di antara mereka. Raffi bangun lebih dulu, seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur mata sapi, makanan kesukaan Nadia dulu. Tapi kini, setiap sendok yang ia hidangkan hanya berakhir dingin di meja makan. Nadia keluar kamar sambil menatap jam tangan, tak sempat melirik masakannya. "Aku buru-buru," katanya dingin, lalu pergi tanpa sempat mencicipi. Pintu menutup keras, meninggalkan Raffi dalam hening yang menyayat. Setelah kepergian Nadia, rumah itu seperti kehilangan napas. Raffi duduk sendirian di meja makan, menatap 2 piring, 1 kosong, 1 tak tersentuh. Ia memakannya perlahan, bukan karena lapar, tapi karena tak ingin makanan itu terbuang sia-sia. Setiap suapan terasa pahit, bukan karena bumbunya, tapi karena ada kenangan yang ikut tertelan. Tawa Nadia, candanya, suaranya yang dulu memenuhi ruang makan itu. Hari demi hari, jarak di antara mereka semakin lebar. Raffi mencoba mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Ia membeli bunga, menulis catatan kecil berisi kata-kata manis seperti masa pacaran dulu. Namun bunga itu layu di meja tanpa disentuh, dan catatannya hanya dibiarkan tergeletak tanpa dibaca. Ia mulai menyadari, mungkin bukan lagi dirinya yang Nadia tunggu di rumah itu. Suatu malam, ketika Raffi pulang lebih awal, ia mendapati Nadia duduk di ruang tamu dengan telepon menempel di telinga. Wajahnya tampak lembut, matanya berbinar, tapi bukan karena melihat suaminya, melainkan karena mendengar suara di seberang sana. Begitu menyadari kehadiran Raffi, Nadia buru-buru mematikan ponselnya. "Itu siapa?" tanya Raffi pelan. "Teman kantor," jawab Nadia cepat, tanpa menatap mata suaminya. Malam itu, Raffi duduk di tepi ranjang, menatap punggung istrinya yang membelakangi. Ia ingin bicara, ingin menumpahkan isi hatinya, tapi setiap kali membuka mulut, yang keluar hanya helaan napas panjang. Ia takut kalau bicara, semuanya justru akan hancur. Maka ia memilih diam. Tapi diam itu justru membuat luka semakin dalam. Luka yang tak berdarah, namun terasa perih hingga dada. Di hari berikutnya, Raffi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia sadari. Parfum baru di meja rias, pakaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya, dan cara Nadia tersenyum pada layar ponselnya. Ia tahu, sesuatu sedang berubah, tapi hatinya masih menolak untuk percaya. Ia berusaha membohongi diri sendiri bahwa semua baik-baik saja. Padahal dalam hatinya ia tahu, kebahagiaan mereka sudah mulai retak. Ketika malam turun, Raffi menatap langit dari jendela kamarnya. Ia mendengar suara azan dari kejauhan, dan entah mengapa, hatinya terasa sesak. "Apa aku sudah gagal jadi suami?" bisiknya lirih. Tak ada yang menjawab, hanya gemerisik angin yang membawa aroma hujan, seolah ikut merasakan kesedihannya.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi menangis tanpa suara. Air matanya jatuh perlahan. Seiring kesadarannya bahwa rumah yang ia jaga dengan kesetiaan kini menyimpan rahasia yang tak lagi bisa ia sentuh. Retak itu belum terlihat dari luar, tapi di dalam hati Raffi, segalanya mulai hancur perlahan. Hari itu, hujan turun sejak sore, membasahi halaman rumah yang mulai ditumbuhi rumput liar. Raffi baru saja pulang dari bengkel, tubuhnya lelah, bajunya basah, tapi ia tetap membawa seikat bunga mawar putih di tangan. Ia berpikir, mungkin sedikit perhatian bisa mencairkan hati Nadia yang mulai membeku. Tapi ketika pintu rumah dibuka, yang ia temukan bukan senyum, melainkan wajah masam dan nada suara yang menusuk telinga. "Apa kamu gak capek kerja terus tapi hasilnya cuma segini?" kata Nadia tanpa menatap suaminya. Raffi terdiam, berdiri di ambang pintu dengan sepatu masih basah. Ia mencoba tersenyum. "Aku beli bunga buat kamu, Nat. Mawar putih, yang kamu suka dulu." Tapi Nadia hanya melirik sekilas dan berkata datar, "Aku udah gak suka hal-hal murahan kayak gitu, Raf." Kalimat itu menghantam hati Raffi seperti cambuk yang tak terlihat. Raffi menatap bunga di tangannya, lalu meletakkannya di meja makan tanpa kata. Hujan di luar semakin deras, namun suaranya kalah oleh ketegangan di dalam rumah. "Aku cuma pengen kita kayak dulu lagi," ucap Raffi perlahan, suaranya bergetar. Nadia malah menghela napas panjang, seolah lelah mendengar suara suaminya sendiri. "Kamu tuh gak berubah ya, selalu ngomong hal-hal gak penting. Aku capek, Raf, hidup sama kamu gak ada arah." Kata-kata itu menembus jantungnya. Raffi menatap wajah istrinya, mencari sedikit kasih yang mungkin tersisa, tapi tak ia temukan apa-apa di sana selain dingin dan kebosanan. Ia ingin menjawab, ingin berteriak, tapi tak sanggup. Lidahnya keluh, hatinya remuk. Ia hanya berdiri diam, dan justru diam itu yang membuat Nadia semakin marah. "Kamu tuh gak pernah ngelawan, gak pernah punya pendirian. Aku butuh suami, bukan patung." Raffi menunduk. Ia tahu, jika ia bicara, hanya akan menambah luka. Maka ia memilih diam. Walau setiap detik keheningan itu terasa seperti duri yang menancap di dadanya. Ia berjalan ke kamar, melepaskan jaket basahnya, dan duduk di tepi ranjang. Air matanya jatuh diam-diam, tapi bukan karena marah, melainkan karena merasa gagal menjaga cinta yang dulu begitu ia jaga dengan sepenuh hati. Beberapa jam kemudian, Nadia mengetuk pintu kamar. "Aku keluar bentar, jangan tungguin," katanya tanpa ekspresi. Raffi hanya mengangguk, meski dadanya bergetar hebat. Ia tahu, keluar bentar, itu bukan berarti pergi ke minimarket seperti dulu. Ia tahu, ada sesuatu yang mulai disembunyikan, sesuatu yang lebih menyakitkan daripada ucapan manapun. Tapi ia tetap tidak bertanya. Ia tetap diam. Ketika pintu tertutup, Raffi berjalan ke meja makan, melihat bunga mawar putih yang sudah layu. Ia menggenggamnya erat. Kelopak-kelopak bunga itu hancur di tangannya. Ia tersenyum pahit sambil berbisik, "Aku masih sayang kamu, Nat, meski kamu gak sadar kalau ucapanmu tadi membunuhku perlahan." Dan malam itu, Raffi kembali duduk di ruang tamu, menatap dinding kosong di hadapannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi selain menunggu. Menunggu sampai hatinya benar-benar tak mampu lagi menahan luka yang dibuat oleh wanita yang dulu ia panggil cinta. Sejak malam penuh kata tajam itu, suasana rumah semakin beku. Raffi dan Nadia nyaris tak saling bicara. Pagi hanya diisi suara sendok dan piring, tanpa sapaan, tanpa senyum. Raffi masih berusaha memulai percakapan, tapi setiap kata yang keluar selalu berakhir dengan jawaban pendek yang membuat hatinya semakin teriris. Ia tahu, jarak mereka bukan lagi soal waktu, tapi soal hati yang sudah tak saling mencari. Suatu sore, ketika Raffi baru saja tiba di depan rumah, ia melihat mobil asing terparkir di halaman. Jantungnya berdegup cepat. Di ruang tamu, ia mendapati Nadia sedang tertawa kecil. Tawa yang sudah lama tak terdengar, bersama seorang pria berpakaian rapi. Pria itu berdiri begitu percaya diri, dan di tangannya ada kotak kecil berisi kue mahal. "Oh, ini suamiku," ucap Nadia dengan nada datar saat menyadari Raffi datang. "Raf, ini Dimas,
Teman kuliahku dulu. Raffi tersenyum sopan, berusaha menutupi guncangan yang mulai tumbuh di dadanya. Senang bertemu, katanya pelan. Dimas menjabat tangan Raffi dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran iba dan kesombongan. Selama pertemuan itu, Nadia terlihat hidup kembali. Ia tertawa, bercanda, bahkan menatap Dimas dengan cara yang dulu hanya ia berikan pada Raffi. Di mata suaminya, percakapan ringan itu seperti pisau yang perlahan menggores harga dirinya. Setelah Dimas pamit, Raffi mencoba menanyakan dengan hati-hati, "Kamu sering ketemu dia?" Nadia menghela napas panjang, menatap suaminya dengan kesal. "Emang kenapa? Dia cuma teman lama, Raff. Kamu jangan overthinking deh." Raffi tak menjawab. Ia tahu perdebatan hanya akan membuatnya terlihat lebih lemah. Ia kembali diam, menahan perih yang menumpuk di dadanya. Tapi diam kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Malamnya, Nadia tampak sibuk dengan ponselnya. Jemarinya menari di atas layar, wajahnya tersenyum samar. Raffi memperhatikan dari jauh, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai gelap. Ia ingin percaya bahwa istrinya tidak akan sejauh itu. Namun hati kecilnya tahu, rasa yang dulu hanya miliknya kini mulai dibagi dengan orang lain. Beberapa hari kemudian, Dimas kembali datang. Kali ini tanpa pemberitahuan. Raffi sedang mencuci motor di halaman ketika mobil itu berhenti di depan rumah. "Nadia ada?" tanya Dimas santai. Raffi mengangguk pelan, menahan rasa tak nyaman yang makin menusuk. Dari balik jendela, ia melihat istrinya menyambut tamu itu dengan senyum yang sudah lama tak ia lihat. Senyum yang dulu membuat Raffi jatuh cinta, kini terasa seperti pengkhianatan. Malam itu, Raffi duduk di ruang tamu seorang diri. Ia memandangi meja makan yang dulu menjadi tempat mereka berbagi cerita, kini berubah jadi tempat asing tanpa makna. Hatinya lelah, tapi ia masih mencoba bertahan. "Mungkin ini cuma fase," katanya dalam hati, meski suaranya sendiri terdengar tak meyakinkan. Dan di antara kesunyian malam yang panjang itu, Raffi mulai sadar, tak ada yang lebih menyakitkan dari melihat orang yang kau cintai tersenyum, tapi bukan karena dirimu lagi. Malam itu, rumah terasa lebih hening dari biasanya. Angin berembus lewat celah jendela, membuat tirai bergoyang lembut. Raffi duduk di ruang tamu sambil memandangi jam dinding yang berdetak lambat. Sudah lewat tengah malam, namun Nadia belum juga pulang. Ia berusaha menahan cemas, mencoba menenangkan diri dengan membaca berita di ponsel lamanya. Tapi pikirannya terus berputar, bayangan tentang Dimas tak bisa hilang dari benaknya. Ketika suara pintu akhirnya terdengar, Raffi menoleh. Nadia masuk dengan langkah pelan, wajahnya terlihat lelah tapi bukan karena pekerjaan. Ia langsung meletakkan tas di sofa dan berjalan menuju kamar tanpa bicara. "Kamu belum makan?" ucap Raffi lembut, tapi istrinya hanya menjawab singkat, "Nggak lapar." Suaranya datar, matanya kosong. Raffi tak ingin memaksa. Ia hanya menatap punggung itu hingga menghilang di balik pintu kamar. Beberapa menit setelah Nadia tertidur, ponselnya bergetar di meja ruang tamu. Raffi sempat ragu. Hatinya berdebar keras. Ia menatap layar yang terus menyala, ada nama yang tak asing lagi muncul di sana. Dimas. Raffi menelan ludah, tangannya gemetar saat meraih ponsel itu. Pesan di layar membuat napasnya tercekat. "Kamu cantik banget malam ini. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Dunia Raffi seakan berhenti berputar. Matanya berkaca-kaca, jemarinya menggenggam ponsel itu dengan lemah. Ia membaca pesan itu berulang kali, berharap matanya salah, tapi huruf-huruf itu tetap sama. Setiap kata terasa seperti duri yang menembus dadanya. Ia ingin marah, ingin membangunkan Nadia dan menanyakan semuanya. Tapi saat menatap wajah istrinya yang tertidur tenang di kamar, amarah itu luruh menjadi kesedihan yang tak tertahankan. Raffi duduk di tepi ranjang, memandangi sosok yang dulu ia cintai tanpa syarat. "Apa aku kurang, Nat?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang mulai turun di luar jendela, seolah ikut meneteskan air mata bersamanya. Ia menatap ponsel itu sekali lagi, lalu meletakkannya perlahan di meja. Ia tak ingin menghancurkan harga diri istrinya, meski hatinya sendiri sudah hancur berkeping-keping. Sepanjang malam, Raffi tak bisa tidur. Ia hanya duduk diam di ruang tamu, menatap gelap dengan pikiran yang berantakan. Setiap detik terasa panjang dan menyiksa.
Diamnya malam kini berubah menjadi penjara bagi hatinya. Ia menahan semua sakit itu sendiri. Tanpa marah, tanpa teriak, tanpa dendam. Ia hanya menangis dalam sunyi. Karena yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan itu, tapi kenyataan bahwa cinta yang ia jaga selama ini tak lagi bernyawa. Ketika pagi tiba, Raffi masih di posisi yang sama. Cahaya matahari masuk lewat jendela, menyoroti wajahnya yang pucat dan matanya yang sembab. Nadia keluar dari kamar tanpa menyadari apapun. Ia menyapa seadanya lalu pergi tergesa ke kantor. Sementara Raffi hanya menatap kepergiannya dengan pandangan kosong. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berakhir malam itu. Hanya saja, belum ada yang berani mengucapkannya. Dan sejak hari itu, diam Raffi bukan lagi tanda sabar. Itu adalah bentuk luka paling dalam. Luka yang tak berdarah, tapi perlahan membunuh setiap sisa cinta yang tersisa di dadanya. Berjalan seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Raffi. Ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Berangkat kerja, menyiapkan sarapan, bahkan masih sempat menjemput Nadia sepulang kantor. Tapi di balik setiap senyum yang ia tunjukkan, ada luka yang makin dalam. Diamnya kini bukan lagi karena sabar, melainkan karena hatinya sudah tak tahu harus berbuat apa. Ia memilih menahan semua, seolah rasa sakit itu bisa hilang kalau tak dibicarakan. Sementara Nadia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Raffi tak lagi banyak bicara, tak lagi menatapnya seperti dulu. Saat mereka duduk makan bersama, suasananya hening, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. "Kamu kenapa akhir-akhir ini, Vi?" tanya Nadia suatu malam. Raffi menoleh, menatapnya sejenak, lalu menjawab pelan, "Nggak apa-apa, aku cuma capek." Kalimat itu sederhana, tapi di baliknya ada ribuan kata yang tak pernah terucap. Nadia berpura-pura tidak curiga, namun hatinya mulai gelisah. Ia merasa ada yang berubah, tapi egonya terlalu tinggi untuk bertanya lebih dalam. Ia lebih memilih mencari pelarian di luar rumah, kembali berkumpul dengan teman-teman kantornya, termasuk Dimas. Ia tak sadar, jarak antara dirinya dan suaminya makin lebar, dan kehangatan rumah yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi ruang kosong yang dingin dan sunyi. Suatu malam, Raffi duduk sendirian di teras rumah, memandangi langit yang gelap. Ia menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin sejak lama. Di dalam pikirannya, terlintas semua kenangan. Bagaimana dulu mereka berjuang dari nol bersama, tawa pertama Nadia saat Raffi melamarnya, dan janji yang pernah mereka ucapkan di depan penghulu. Semua itu kini terasa seperti kisah dari kehidupan lain. Kehidupan yang sudah mati tanpa disadari. Air matanya menetes tanpa suara. "Aku masih cinta kamu, Nat," bisiknya ke langit. Tapi cinta itu kini terasa seperti beban. Ia sadar, ia hanya berjuang sendirian, mempertahankan rumah yang sudah retak di setiap sudutnya. Namun setiap kali ia berpikir untuk pergi, hatinya menolak. Raffi terlalu lembut untuk membenci, dan terlalu tulus untuk menyerah. Nadia tiba-tiba pulang lebih awal malam itu. Ia mendapati Raffi sedang duduk di teras, menatap kosong. "Kenapa kamu nggak tidur?" tanyanya. Raffi hanya menjawab pendek, "Nggak bisa." Tak ada percakapan setelahnya, hanya keheningan yang semakin tebal. Nadia berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya. Entah kenapa, malam itu dadanya terasa sesak, seolah diam Raffi perlahan sedang membunuh sesuatu dalam dirinya juga. Saat Nadia masuk ke kamar, ia menatap wajah Raffi sekali lagi. Di sana, ia melihat sesuatu yang dulu tidak pernah ada. Pandangan hampa, tanpa semangat, tanpa harapan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Namun, alih-alih mendekat, ia justru menutup pintu dan membiarkan jarak itu semakin jauh. Dan malam itu, dua hati yang dulu menyatu kini terpisah dalam kesunyian. Tak ada pertengkaran, tak ada teriakan. Hanya diam yang mematikan, perlahan mengikis cinta hingga yang tersisa hanyalah bayangan masa lalu yang tak bisa kembali. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit kelabu seolah ikut menggambarkan isi hati Raffi yang makin berat. Ia duduk di ruang tamu sambil melipat baju, mencoba mengalihkan pikirannya dari kesedihan yang terus menghantui. Namun, takdir seolah ingin membuka luka itu lebih dalam. Saat sedang merapikan pakaian Nadia, sebuah amplop kecil jatuh dari saku jaketnya.
Amplop putih dengan tulisan tangan yang familiar, Dimas. Tangan Raffi bergetar ketika membukanya. Di dalamnya, ada selembar surat dan 2 tiket pesawat menuju Bali, keberangkatan akhir pekan ini. Surat itu berisi kalimat singkat yang menohok jantungnya. Aku nggak sabar nunggu kamu di Bali. Akhirnya kita bisa bebas dari semuanya. Mata Raffi basah. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. Ia tak lagi bisa menipu dirinya sendiri. Nadia memang berselingkuh. Dunia yang selama ini ia coba pertahankan ternyata hanyalah kepingan kebohongan yang disusun rapi oleh orang yang paling ia percaya. Sore harinya, saat Nadia pulang, Raffi menatapnya tanpa bicara. "Kamu dari mana?" tanyanya dengan suara pelan tapi tegas. Nadia sempat tertegun, lalu menjawab gugup, "Dari kantor." "Kenapa?" Raffi hanya meletakkan amplop itu di atas meja. Seketika wajah Nadia pucat. Ia menatap surat itu dengan mata melebar, tubuhnya kaku seperti patung. "Kamu nemuin itu di mana?" Suaranya bergetar. "Dari saku jaket kamu," jawab Raffi lirih. Keheningan yang menyusul begitu mencekam. Nadia mencoba membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Raffi menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku cuma mau tahu satu hal, Nat," katanya pelan. "Kenapa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi mengandung seluruh kepedihan yang tak bisa dijelaskan dengan ribuan kalimat. Nadia menatap wajah suaminya yang lelah, wajah yang dulu selalu tersenyum setiap kali menyebut namanya. Kini, yang tersisa hanyalah kesedihan mendalam dan kekecewaan yang tak terucap. Aku nggak tahu, Vi," ucap Nadia lirih. "Aku cuma ngerasa kamu udah berubah. Kamu terlalu sibuk sama kerjaan, dan aku?" Suaranya tercekat. Raffi tersenyum pahit. "Aku sibuk. Iya, tapi semua itu buat kamu, buat kita. Dan kamu malah nyari kebebasan dari orang lain." Suaranya parau, namun penuh luka yang dalam. Nadia menangis, tapi air matanya sudah terlambat. Raffi berdiri, mengambil jaketnya. "Aku nggak akan marah, Nat. Aku cuma butuh waktu buat ngerti semua ini." Ia berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Hujan semakin deras, membasahi langkahnya yang goyah. Nadia berlari ke teras, memanggil namanya berulang kali, tapi suara hujan menelan segalanya. Raffi terus berjalan tanpa menoleh, meninggalkan rumah yang dulu ia bangun dengan cinta, kini hancur karena pengkhianatan. Malam itu, Nadia duduk di ruang tamu sambil memandangi amplop yang kini basah oleh air matanya. Ia baru sadar, diam Raffi selama ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa ia sudah terlalu terluka untuk bicara. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa takut kehilangan seseorang yang seharusnya ia jaga sejak awal. Hujan belum juga reda sejak malam itu. Nadia duduk di ruang tamu dengan pandangan kosong, menatap pintu yang belum terbuka lagi sejak Raffi pergi. Ponselnya ia genggam erat, berharap ada pesan masuk, panggilan, atau sekadar tanda bahwa suaminya masih memikirkannya. Tapi layar itu tetap gelap. Sunyi terasa menyesakan. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini hanya menyisakan gema penyesalan dan suara detak jam yang menyayat hati. Hari berganti, namun Raffi tak kunjung kembali. Nadia mencoba menghubunginya, tapi nomornya sudah tidak aktif. Ia pergi tanpa jejak, tak meninggalkan pesan, tak memberi tanda. Nadia berkeliling kota, mendatangi kantor Raffi, bahkan rumah sahabat-sahabatnya, tapi semuanya menjawab sama, Raffi belum kelihatan. Semakin hari, rasa bersalahnya menumpuk seperti beban yang menekan dadanya. Ia sadar, lelaki yang dulu ia anggap membosankan justru satu-satunya orang yang tulus mencintainya tanpa syarat. Di malam ketiga, Nadia membuka album foto lama. Di sana ada gambar Raffi tersenyum dengan mata teduhnya, memeluknya erat di pantai pada masa mereka masih bahagia. Tangannya bergetar menyentuh wajah itu di layar. "Maafin aku, Vi," bisiknya lirih. Air matanya jatuh deras, membasahi foto-foto kenangan yang kini terasa seperti pisau yang menorehkan luka di hatinya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Raffi duduk di kamar kecil penginapan tua di pinggiran kota. Ia menatap hujan di luar jendela, mencoba menata ulang hidupnya yang porak-poranda. Di meja, masih ada foto Nadia yang belum sanggup ia buang. Setiap kali melihatnya, hatinya perih, tapi bagian dari dirinya masih berharap keajaiban, bahwa wanita itu akan sadar dan menyesal. Namun,
Ia tahu, cinta tak bisa dipaksakan. Kadang, cinta yang paling tulus justru harus dilepaskan agar tak terus melukai. Hari demi hari, Nadia mulai kehilangan arah. Ia datang ke kantor dengan wajah pucat, tak fokus bekerja. Rekan-rekannya mulai memperbincangkan perubahan sikapnya, tapi ia tak peduli. Pulang ke rumah pun tak lagi membawa ketenangan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Raffi. Aroma kopi pagi, selimut yang dulu dibagi berdua, bahkan kursi kayu di teras yang kini kosong setiap malam. Semua seakan berteriak memanggil nama lelaki yang sudah tak ada di sana. Suatu malam, Nadia duduk di teras sendirian, mengenakan jaket Raffi yang masih tergantung di gantungan. Aroma lembutnya masih tersisa, membuat air matanya kembali jatuh. Ia menatap langit yang gelap dan berbisik, "Vi, pulanglah. Aku salah. Aku cuma mau kamu balik." Tapi hanya angin malam yang menjawab, membawa suaranya entah kemana. Dalam kesunyian itu, Nadia baru benar-benar mengerti arti kehilangan. Dulu, ia punya cinta yang sabar, yang tidak pernah menuntut, yang selalu mengalah. Tapi ia memilih mengabaikannya demi kesenangan sesaat. Dan kini, ketika cinta itu pergi, ia baru menyadari, tak ada yang lebih menyakitkan daripada disia-siakan oleh hati yang tulus. Dan entah di mana, Raffi menatap langit yang sama, dengan luka yang sama. Hanya saja, bedanya, kini ia sudah belajar bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus tetap tinggal. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk tetap mencintai dalam diam. Sudah 2 bulan berlalu sejak Raffi pergi tanpa kabar. Namun bagi Nadia, waktu seakan berhenti di malam kepergian itu. Ia menjalani hari-harinya dengan tubuh yang hadir tapi jiwa yang kosong. Setiap pagi, ia bangun hanya untuk menatap sisi ranjang yang kini dingin dan tak berpenghuni. Di meja makan, kursi tempat Raffi biasa duduk tetap tak tersentuh. Semua benda di rumah itu kini terasa seperti saksi bisu atas penyesalan yang tak berujung. Nadia mencoba memperbaiki hidupnya, tapi setiap langkah terasa berat. Ia berhenti berhubungan dengan Dimas, bukan karena marah, tapi karena sudah muak dengan dirinya sendiri. Setiap kali melihat bayangan Raffi di pikirannya, rasa bersalah itu datang lagi, lebih tajam, lebih menyakitkan. Ia mulai menyendiri, jarang keluar, bahkan pekerjaannya pun terganggu. Rekan-rekannya mengira ia depresi, tapi Nadia tahu, ia hanya kehilangan bagian dari dirinya yang paling berharga, Raffi. Sementara itu, Raffi kini bekerja di bengkel kecil milik temannya di luar kota. Ia sengaja memilih tempat yang jauh dari semua kenangan, mencoba menata ulang hidupnya dari awal. Meski senyum mulai kembali menghiasi wajahnya, tapi ada kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang di matanya. Setiap kali melihat pasangan muda lewat di jalan, hatinya mencubit pelan, mengingatkannya pada cinta yang dulu ia rawat sepenuh jiwa. Suatu sore, ketika Raffi sedang membersihkan motor, seorang anak kecil datang membawa surat. "Om Raffi, ini dari seseorang yang titip di depan tadi," katanya polos. Raffi membuka amplop itu perlahan, dan begitu melihat tulisan di kertasnya, napasnya tertahan. Itu tulisan tangan Nadia. Surat itu berisi permintaan maaf, panjang dan jujur, penuh air mata dan penyesalan. "Aku tahu aku sudah menghancurkan hatimu, Vi. Tapi setiap malam aku berdoa semoga Tuhan masih kasih aku kesempatan untuk minta maaf langsung padamu." Raffi memejamkan mata. Tangannya gemetar saat membaca tiap kata. Ia tahu, rasa sakitnya belum hilang, tapi di hatinya masih tersisa kasih yang sama. Namun, ia juga tahu, memaafkan bukan berarti harus kembali. Kadang, luka memang tak bisa dihapus, hanya bisa diterima agar tak terus menyiksa. Di rumah, Nadia menatap langit sore dari jendela, berharap Raffi membaca surat itu. Ia tak berharap lelaki itu pulang, ia hanya ingin Raffi tahu bahwa hatinya sudah menyesal seutuhnya. Air matanya jatuh pelan, membasahi pipinya yang semakin pucat. Ia hidup, tapi tanpa arah. Setiap doa yang ia panjatkan kini hanya satu. Semoga Raffi bahagia, meski bukan lagi bersamanya. Raffi duduk di bangku bengkel hingga malam datang, menatap surat itu lama. Ia membacanya berulang kali, lalu menatap langit yang mulai berbintang. Di hatinya, peri itu masih ada, tapi kali ini terasa berbeda, lebih damai. Ia berbisik pelan,
Aku maafin kamu, Nat, tapi aku nggak bisa balik. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi surat yang kini jadi saksi dari cinta yang berakhir, tapi tak pernah benar-benar mati. Malam itu, dua hati yang dulu terhubung kini menangis di bawah langit yang sama, saling memaafkan dalam diam, saling mencintai dalam jarak, dan saling mengingat dalam luka yang membekas selamanya. 3 tahun berlalu. Waktu memang berjalan, tapi bagi Nadia, rasanya semua masih sama. Sunyi, kosong, dan dingin. Rumah yang dulu penuh kehidupan kini hanya dihuni oleh kenangan. Foto-foto di dinding masih menggantung. Namun senyum di dalamnya terasa asing baginya. Ia kini hidup sederhana, meninggalkan pekerjaannya di kantor lama, memilih mengajar les anak-anak di sekitar rumah. Tapi di setiap sore yang tenang, pikirannya selalu kembali pada satu nama, Raffi. Sementara di kota lain, Raffi telah berhasil membangun bengkel kecilnya menjadi usaha yang cukup sukses. Wajahnya tampak lebih tegar, meski sorot matanya masih menyimpan bayangan masa lalu. Ia tak lagi memikirkan cinta, hatinya sudah lelah berharap. Namun, sesekali saat langit senja berubah jingga, ia masih teringat sosok Nadia dengan senyumnya yang dulu mampu membuat dunia terasa ringan. Ia tak marah lagi, hanya menyimpan rasa sayang yang kini berubah jadi doa. Suatu hari, takdir kembali memainkan perannya. Raffi mendapat tawaran proyek di kota asalnya, tempat semua kisah cintanya berawal dan berakhir. Awalnya ia ragu, tapi hatinya berkata untuk menerima. Mungkin ini waktunya berdamai sepenuhnya, pikirnya. Dan benar, begitu roda mobilnya melintasi jalan-jalan yang dulu ia lalui setiap hari, hatinya bergetar. Semua tampak sama, tapi juga berbeda. Di sisi lain kota, Nadia tengah mengajar anak-anak membaca di taman kecil. Ia menatap langit sore, lalu tersenyum samar. Namun senyum itu lenyap ketika dari kejauhan, ia melihat sosok yang begitu familiar. Langkah tenang, bahu yang kokoh, dan tatapan yang dulu ia rindukan setiap malam. Dunia seakan berhenti sejenak. Nafas Nadia tercekat, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tak tahu harus mendekat atau bersembunyi. Raffi juga melihatnya. Seketika langkahnya berhenti. Tatapan mereka bertemu, singkat tapi penuh cerita. Tak ada kata yang keluar, hanya keheningan yang lebih dalam dari ribuan kalimat. Raffi tersenyum kecil, lembut tapi berjarak. Nadia menatap balik dengan mata yang berkaca-kaca, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Semua luka lama seakan terbuka kembali, tapi kali ini tak ada amarah, hanya kerinduan yang terpendam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Raffi melangkah lebih dulu, mendekat perlahan. "Kamu kelihatan baik-baik aja," ucapnya tenang. Nadia menunduk, suaranya gemetar. "Aku berusaha meskipun gak mudah." Mereka terdiam. Angin sore berembus lembut, membawa aroma hujan yang hampir turun. Tak ada yang tahu apa yang harus dikatakan, karena di antara mereka, terlalu banyak kata yang sudah basi oleh waktu. Akhirnya, Raffi berkata pelan, "Aku nggak pernah benci kamu, Nat." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajahnya sambil berbisik, "Aku juga nggak pernah berhenti nyesel, Vi." Raffi hanya menatap. Matanya hangat tapi pasrah. Ia tahu, waktu memang tak bisa memutar kembali yang sudah pecah. Tapi pertemuan ini, mungkin cara semesta mengizinkan mereka berdamai. Ketika Raffi pergi meninggalkan taman itu, Nadia menatap punggungnya dengan dada bergetar hebat. Ia tahu, cinta mereka sudah tak akan sama lagi. Tapi setidaknya kini, luka itu tak lagi membakar. Ia belajar menerima bahwa beberapa cinta memang diciptakan bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dikenang dengan air mata yang akhirnya berubah menjadi senyum yang ikhlas. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidup Raffi kembali seperti semula. Ia melanjutkan proyeknya di kota itu, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Setiap kali melewati taman kecil tempat ia bertemu Nadia, dadanya terasa sesak. Ada kenangan yang bangkit, ada rasa yang belum benar-benar padam. Ia tahu, mereka sudah berdamai, tapi ternyata berdamai tak selalu berarti sembuh. Terkadang, luka yang lama hanya diam, menunggu disentuh sedikit untuk kembali berdarah. Nadia, di sisi lain, berusaha menata hatinya yang porak-poranda kembali. Pertemuan itu seperti membuka lembaran lama yang belum selesai.
Malam-malamnya kembali dipenuhi air mata. Tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa rindu yang tak bisa diungkapkan. Ia ingin bertemu Raffi lagi, tapi takut. Takut melihatnya bahagia tanpa dirinya. Takut menyadari bahwa kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah benar-benar hilang. Suatu hari, Raffi menerima kabar dari tetangganya di masa lalu, bahwa Bu Sinta, Ibu Nadia, jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Tanpa pikir panjang, ia datang ke rumah itu, membawa amplop berisi uang dan wajah yang masih menebar keteduhan yang sama. Saat pintu terbuka, Nadia terpaku. Ia tidak menyangka, Raffi akan datang lagi, apalagi untuk menolong ibunya yang dulu sempat menentang pernikahan mereka. "Vi, kenapa kamu repot-repot?" tanya Nadia pelan, matanya berkaca. Raffi tersenyum lembut. "Aku cuma bantu yang aku bisa. Ibu kamu pernah jagain aku waktu aku sakit, kan?" Kalimat itu sederhana, tapi membuat Nadia terisak. Raffi tak pernah berubah. Meski pernah disakiti, hatinya tetap penuh kebaikan. Ia tidak menyimpan dendam, hanya kasih yang kini lebih dewasa. Beberapa hari berikutnya, Raffi sering datang menjenguk ibu Nadia. Kadang membawa buah, kadang hanya datang untuk menemani. Perlahan, suasana yang dulu kaku berubah menjadi lembut. Bahkan Bu Sinta, yang dulu kecewa pada Nadia, menatap Raffi dengan haru. "Nak, kamu masih sebaik dulu," katanya suatu sore. Raffi hanya menunduk, menahan emosi yang menggumpal di dadanya. Namun, di balik semua kebaikan itu, Nadia tahu satu hal, bahwa waktu mereka semakin sedikit. Bukan karena penyakit ibunya, tapi karena Raffi akan segera kembali ke kota lain begitu proyeknya selesai. Malam itu, ia berdiri di depan rumah, menatap langit sambil menahan air mata. "Tuhan, tolong kasih aku satu kesempatan aja. Biar aku bisa bilang apa yang selama ini gak sempat aku ucapin," bisiknya. Keesokan harinya, Raffi datang untuk berpamitan. Ia mengenakan kemeja putih, wajahnya teduh seperti dulu. "Aku harus balik, Nat. Proyeknya udah selesai," katanya pelan. Nadia berusaha tersenyum, meski matanya basah. "Aku ngerti," suaranya bergetar. Tapi sebelum Raffi sempat melangkah, Nadia menggenggam tangannya erat. "Vi, kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan nyakitin kamu," ucapnya lirih. Air mata jatuh tanpa henti. Raffi menatapnya dalam diam. Ada sejuta kata yang ingin ia ucapkan, tapi akhirnya hanya satu yang keluar. "Udah cukup, Nat. Aku udah maafin semuanya." Ia melepaskan genggaman itu perlahan dan pergi tanpa menoleh lagi. Dan saat langkahnya menghilang di ujung jalan, Nadia terisak keras. Ia tahu, barusan ia kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Bukan hanya cinta, tapi kesempatan terakhir untuk menebus janji yang dulu ia hancurkan sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian Raffi. Kota kecil itu kembali sepi tanpa kehadirannya. Nadia menjalani hari-harinya dalam rutinitas yang sama. Mengajar, merawat ibunya, lalu menghabiskan malam dengan menatap foto lama mereka berdua. Tapi ada satu hal yang berbeda kali ini. Penyesalannya tak lagi hanya berupa air mata. Ia kini berusaha menebus semua kesalahannya dengan cara menjadi lebih baik. Seolah di setiap kebaikan kecil yang ia lakukan, ada bagian dari dirinya yang mencoba menenangkan hati Raffi di kejauhan. Namun takdir tampaknya belum selesai mempermainkan keduanya. Suatu pagi, Nadia mendapat telepon dari seorang teman lama Raffi. Suaranya panik. "Nadia, Raffi kecelakaan." Dunia Nadia seakan runtuh seketika. Tangannya bergetar hebat. Matanya membesar tak percaya. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari keluar rumah, meninggalkan semua pekerjaannya, hanya dengan doa yang tak henti ia bisikan di sepanjang perjalanan. "Tuhan, jangan ambil dia dariku, bukan sekarang." Rumah sakit terasa dingin dan asing saat Nadia tiba. Ia berlari menyusuri lorong, mencari ruang perawatan dengan jantung yang berdegup tak beraturan. Dan ketika pintu kamar itu terbuka, tubuhnya langsung lemas. Di sana, Raffi terbaring dengan wajah pucat, kepala diperban, dan selang infus di tangannya. Meski tak sadarkan diri, wajahnya masih terlihat damai. Air mata Nadia tumpah tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan Raffi erat-erat, menunduk, lalu berbisik dengan suara bergetar, "Aku di sini, Vi, jangan pergi." Hari berganti,
Namun Raffi belum juga sadar. Nadia setia duduk di sampingnya, menolak pulang meski tubuhnya lelah. Ia berbicara setiap malam, menceritakan hal-hal kecil yang dulu tak sempat ia katakan. Aku nyesel, Vi, bukan cuma karena nyakitin kamu, tapi karena aku baru sadar betapa berartinya kamu waktu kamu udah nggak di sini, katanya sambil mengusap tangan Raffi yang dingin. Kadang ia tertidur di kursi, tapi tangannya tak pernah melepaskan genggaman itu. Hingga suatu malam, ketika Nadia tertidur dengan kepala bersandar di tepi ranjang, ia merasakan sesuatu. Tangan Raffi bergerak pelan. Seketika ia terbangun, menatap wajah lelaki itu dengan mata membelalak. Vi, kamu sadar? Raffi membuka matanya perlahan, menatap Nadia yang kini menangis haru. Ia tersenyum samar, suaranya serak. Kamu masih di sini? Nadia mengangguk dengan wajah penuh air mata. Aku nggak bakal ninggalin kamu lagi, jawabnya tulus. Raffi hanya menatapnya lama, lalu meneteskan air mata. Aku pikir aku udah nggak punya alasan buat balik, katanya pelan. Nadia menggenggam tangannya lebih erat. Kamu masih punya aku, Vi. Kalau kamu masih mau, aku mau mulai lagi dari awal. Suaranya bergetar, jujur, dan penuh harap. Raffi menatapnya lama, tapi belum menjawab. Ada luka yang masih perih, tapi juga ada cinta yang belum mati. Malam itu menjadi malam paling panjang bagi keduanya. Tak ada janji yang diucapkan, hanya pandangan yang saling berbicara. Di antara suara mesin monitor dan detak jantung yang kembali stabil, dua hati yang pernah hancur itu mulai menemukan arah lagi. Entah akan kemana, tapi malam itu, mereka kembali duduk berdampingan, bukan sebagai sepasang kekasih yang sempurna, melainkan dua manusia yang sama-sama belajar memaafkan. Dan di luar jendela, hujan kembali turun, seperti malam-malam dulu saat semuanya dimulai. Bedanya kini, air mata mereka bukan lagi karena kehilangan, tapi karena rasa syukur. Takdir mungkin sempat memisahkan mereka, tapi cinta, meski disia-siakan, dilukai, dan terlambat disadari, ternyata masih punya cara untuk mengetuk kembali. Hari demi hari berlalu setelah Raffi sadar dari koma. Tubuhnya perlahan membaik, namun hatinya belum sepenuhnya pulih. Luka yang ditorehkan masa lalu masih membekas. Setiap kali Nadia datang membawakan makanan, atau menemaninya berjalan di taman rumah sakit, Raffi hanya tersenyum tipis tanpa banyak bicara. Hatinya masih ragu, antara ingin percaya lagi, atau takut mengulangi luka yang sama. Tapi di balik diamnya itu, ada getaran halus yang ia rasakan setiap kali Nadia menatapnya dengan mata penuh penyesalan dan kasih. Nadia tahu, ia tidak bisa memaksa Raffi untuk memaafkannya begitu saja. Ia memilih untuk membuktikan cintanya lewat tindakan. Setiap pagi ia datang lebih awal, membersihkan kamar Raffi, menyiapkan sarapan sederhana, bahkan menuliskan catatan kecil yang ia sisipkan di meja. Jangan lupa tersenyum hari ini, tulisnya suatu kali. Raffi tak menjawab, tapi Nadia tahu, lelaki itu membacanya, karena catatan itu selalu berpindah tempat setiap sore. Suatu hari, saat Raffi sudah cukup kuat berjalan tanpa bantuan, Nadia mengajaknya duduk di taman rumah sakit. Angin sore berhembus lembut, daun-daun berguguran seperti menyapa mereka. Nadia menatapnya dengan hati-hati. Vi, aku tahu aku nggak pantas minta kesempatan lagi. Tapi kalau Tuhan masih kasih kamu hidup, mungkin itu juga tanda kalau aku dikasih kesempatan buat nebus semuanya. Raffi menunduk, menggenggam kursi roda yang kini hanya jadi penopang sesaat. Kamu pikir semudah itu, Nat? Tanyanya lirih. Nadia menggeleng pelan. Nggak mudah, tapi aku nggak nyerah, jawabnya tegas, meski air mata mulai membasahi pipinya. Raffi menatap wajah itu lama, wajah yang dulu ia cintai, lalu ia benci, dan kini ia bingung harus menempatkannya di mana. Tapi di balik semua keraguan itu, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri, perasaan itu belum mati. Ia hanya terkubur oleh amarah dan kecewa yang terlalu lama. Malamnya, saat Nadia pulang, Raffi memandangi jendela kamar rumah sakit. Dalam benaknya terngiang semua kenangan. Saat Nadia tertawa di dapur, saat mereka berdebat kecil soal hal sepele, saat ia menunggu pulang tapi yang datang hanya sunyi. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia berdoa bukan untuk melupakan, tapi untuk diberi keberanian mencintai lagi. Mungkin memang ini waktunya bukan untuk menuntut, tapi untuk mencoba.
Keesokan harinya, Raffi meminta perawat mengizinkannya berjalan ke taman sendiri. Ketika Nadia datang, ia mendapati Raffi sedang duduk di bangku tempat mereka berbicara kemarin. Nadia menghampiri dengan langkah pelan. Sebelum sempat bicara, Raffi menoleh dan tersenyum, senyum yang sudah lama hilang. "Kalau kamu masih mau, kita coba mulai lagi, tapi pelan-pelan, ya?" katanya tenang. Nadia menatapnya dengan air mata berlinang, lalu mengangguk, tanpa suara. Mereka duduk berdua dalam diam, menikmati angin sore yang sama. Tidak ada janji besar, tidak ada kata-kata cinta yang menggebu. Hanya dua hati yang sudah terlalu lelah. Kini mencoba belajar mencintai dengan cara yang lebih tenang dan dewasa. Mereka tahu, cinta kali ini bukan untuk membuktikan siapa yang benar, tapi siapa yang mau bertahan meski pernah salah. Dan saat matahari tenggelam, sinarnya memantul di wajah mereka berdua, seolah alam ikut bersaksi. Kesempatan kedua memang tak datang untuk semua orang. Tapi bagi Raffi dan Nadia, mungkin inilah bentuk keajaiban kecil yang Tuhan sisakan setelah semua luka, air mata, dan doa yang tak pernah putus. Beberapa bulan telah berlalu sejak Raffi dan Nadia memulai kembali kisah mereka. Perlahan, kehidupan yang dulu retak kini mulai terisi warna baru. Meski bayangan masa lalu kadang masih menghantui, keduanya berusaha belajar dari luka itu. Raffi kini sudah bekerja lagi di bengkel kecil milik temannya, sementara Nadia sering datang membawakan makan siang, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Setiap kali melihat Raffi tersenyum kecil saat membuka bekal, Nadia tahu perjuangannya tak sia-sia. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada ketakutan yang tak pernah hilang dari hatinya, takut kehilangan lagi. Suatu sore, mereka duduk di tepi danau di pinggiran kota, tempat dulu sering mereka datangi sebelum semua hancur. Angin senja berembus lembut, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Raffi menatap langit, lalu berkata pelan, "Kadang aku masih mimpi tentang hari kamu ninggalin aku, Nat. Rasanya masih sakit." Nadia menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tahu, Vi, dan aku nggak pernah berhenti nyesel." Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Tapi kali ini, aku mau jadi orang yang gak akan pergi, apapun yang terjadi." Raffi menatapnya lama, dengan mata yang penuh emosi. "Aku gak butuh kamu jadi sempurna, Nat. Aku cuma pengen kamu tetap di sini. Jangan pergi lagi tanpa alasan." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk dalam. Nadia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia memegang tangan Raffi, mengenggamnya erat seolah takut waktu akan memisahkan lagi. "Aku janji," ucapnya tegas. "Sekali ini, aku janji gak akan nyanyi-nyanyiin kamu lagi." Mereka berdiam lama di bawah langit senja, menikmati keheningan yang tak lagi terasa canggung. Burung-burung melintas di atas kepala, meninggalkan jejak kepergian menuju malam. Raffi tiba-tiba menarik napas panjang. "Aku kadang mikir, mungkin semua yang terjadi dulu itu memang harus terjadi," katanya. "Kalau enggak, aku dan kamu enggak akan tahu artinya kehilangan dan artinya memaafkan." Nadia menatapnya, lalu tersenyum getir. "Kamu selalu bisa ngomong hal yang bikin aku pengen nangis, Vi." Raffi tertawa kecil, tapi di matanya masih ada sisa luka. Ia tahu, meski telah memaafkan, sebagian hatinya takkan pernah benar-benar lupa. Tapi kini ia juga paham, cinta bukan tentang melupakan kesalahan, melainkan menerima bahwa keduanya pernah sama-sama hancur, dan tetap memilih untuk memperbaikinya. Dalam diam, ia menatap wajah Nadia, wajah yang dulu membuatnya kecewa, tapi kini menjadi alasan ia bangkit kembali. Matahari semakin tenggelam, meninggalkan semburat jingga yang indah. Nadia bersandar di bahu Raffi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keduanya merasa damai. "Vi," kata Nadia lirih, "kalau suatu hari aku lupa cara mencintaimu dengan benar, tolong ingatkan aku, ya." Raffi memejamkan mata, mengusap rambutnya pelan. "Gak perlu aku ingatkan, Nat. Cinta sejati gak butuh diingatkan, dia cuma butuh dijaga." Senja itu menjadi saksi dari dua jiwa yang pernah saling menghancurkan, tapi kini saling menyembuhkan. Tidak ada kisah cinta yang sempurna, tapi mereka memilih untuk tetap berjalan berdampingan, bukan karena lupa, melainkan karena mereka akhirnya mengerti arti kata cukup. Cukup mencintai, cukup memaafkan, dan cukup berpegang pada satu sama lain. Dan ketika malam turun, Raffi menggenggam tangan Nadia lebih erat.
Ia menatap langit yang mulai gelap dan berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, karena ternyata kesempatan kedua itu nyata." Di bawah langit yang sama, mereka menutup kisah panjang yang dulu penuh luka, kini berubah menjadi ketenangan. Sebuah akhir yang bukan tentang bahagia tanpa celah, tapi tentang cinta yang akhirnya pulang ke rumahnya sendiri.